kita semua barangkali tidak ditakdirkan atau tidak dilatih menjadi atlet. Dan kita tidak ingin hobi atau kesenangan kita itu putus hanya gara-gara hambatan secara fisik. Ternyata di situ ada penelitian medis yang mengatakan bahwa orang yang bermain badminton itu akan terbantu kesehatan matanya. Saya kalau dibilang ya apa ya, patriot saya suka, dibilang pahlawan ya terima kasih. Tapi dibilang orang gila bermain bulu tangkis saya lebih senang Mbak gitu. Saya pernah buat tips ya, minimal kalau saya stres capek segala macam, itu saya nyemes Mbak gitu. Oh, nyemes ini. Iya, betul. Saya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, bersama Bang Eko Priyono, News Manager di Tribun Network juga. Tribuners, pada setiap 5 Juli kita peringati sebagai Hari Bulu Tangkis Sedunia. Dan telah hadir bersama kami di studio kami di Jakarta. Beliau adalah Profesor Dr. Bambang Sumantri Brojonegoro dan Bang Chandra Wijaya. Dan kenapa kita menghadirkan kedua beliau ini? Karena apa? Karena di Republik ini telah ada komunitas 3 on 3. Jadi main bulu tangkis bertiga. Ya, kalau selama ini kita mengenal bersatu sama berdua, ini bertiga. Dan komunitas ini diberi nama Komunitas Bang Bro Badminton Triple. Jadi bagaimana komunitas ini nanti kita akan ngobrolin dengan Pak Bambang dan Bung Chandra Wijaya sebagai ketua hariannya. Sebagaimana kita ketahui, Bung Chandra Wijaya adalah pemegang medali emas di Olimpiade Sydney tahun 2000 di ganda putra. Saya akan sapa dua narasumber kita. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Pak Chandra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara kita semua. Pak Bambang. Iya. Bisa nggak dijelasin nih Pak? Ini 3 on 3 ini. Iya, iya. Badminton bertiga ini, bulu Ya. tangkis bertiga ini apa Pak ini? Ya, intinya ya karena bertiga ya, Ya. triple kita nyebutnya karena yang kita kenal kan single dan double. Betul. Ya. Nah, triple kita lihat pertama dari segi luas lapangan masih memungkinkan. Artinya tidak menjadi terlalu crowded sehingga nantinya bukannya mukul shuttlecock tapi malah saling pukul antar raket gitu ya. Jadi secara lapangan masih memungkinkan. Dan kedua memang ya mengingat juga usia kita ya di grup yang kita main sekarang kebanyakan dia sudah kepala 4 atau lebih, ada yang sampai kepala 6. Dan kemudian juga kita semua barangkali tidak ditakdirkan atau tidak dilatih menjadi atlet. Ya. Tapi kita tetap senang bulu tangkis sejak kecil ya. Dan kita tidak ingin hobi atau kesenangan kita itu putus hanya gara-gara hambatan secara fisik. Ya. Dan memang kalau kita perhatikan, kalau single ya jelas itu olahraga yang sangat berat ya, badminton single karena usia itu akan sangat menentukan ya. Nah, ketika double memang kalau kita lihat perkembangan dari persaingan dalam double, cukup banyak double yang pemainnya itu sudah kepala 3 misalkan ya. Contohnya yang Hendra Ahsan ya. Hendra Ahsan itu kan Hendranya barangkali sudah 38 sekarang. Tapi masih bisa berprestasi gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan itu. Nah, tapi kan kalau sudah usia kepala 4, kepala 5 menjadi lebih berat ya untuk bisa menikmati badminton double tersebut ya. Dan kemudian dengan memperhatikan masalah usia, masalah kondisi badan kita dan juga memperhatikan tentunya resiko ya. Ini jadi semacam manajemen resiko ya karena kalau kita misalnya tetap bermain double, ya kadang-kadang bagaimanapun di lapangan kita suka terbawa nafsu, gitu ya. Emosi ya? Iya, emosi. Maunya nggak mau kalah sehingga semua bola inginnya dikejar, ya. Karena bagaimanapun double itu meskipun ada 2 orang belum bisa mengcover lapangan secara penuh, ya. Sehingga akhirnya potensi cedera, baik cedera yang sifatnya dari otot, ya otot kaki terutama, dan yang tentunya paling berbahaya adalah yang terkait kardio, ya terkait jantung. Menjadi concern kita ya sehingga
ketika memang saya pernah mengalami cedera ketika bermain double. Pernah ya Pak ya bermain double? Oh, justru awalnya bermain double. Jadi awalnya bermain double? Dari sejak saya mulai aktif lagi bermain badminton kan 2011. Ya. Sampai 2000 berapa itu? 2017 ya. 17 sih betul. Ya, 2016 17 double terus mainnya. Double terus ya. Sama Chandra sama yang lain-lain. Ya. Tapi pas 2017 pas saya di Bappenas lah, saya masih ingat itu. Saya tahu-tahu cedera ya ketika lagi ngejar bola agak di belakang terlalu gitu. Bersemangat. Sehingga akhirnya cedera itu ya membutuhkan recovery hampir sebulan ya. Dan setelah sebulan itu ya kemudian ngobrol sama teman-teman, kita masih ingin badminton ya, tapi juga harus hati-hati dengan potensi cedera. Maka kita sepakat dengan melihat juga YouTube ya bahwa ada badminton triple terutama di China. Maka kita putuskan kita coba badminton triple, dan ternyata karena memang komunitas kita adalah orang-orang yang kebanyakan seumur atau tidak jauh perbedaan umurnya, sehingga ini malah menjadi suatu kegembiraan bersama. Jadi ini menjadi olahraga yang sifatnya fun. Kita tetap bisa badminton, tetap bisa berupaya untuk menang kayak kompetitif, tapi paling tidak kita coba meminimalkan resiko cedera atau resiko yang tentunya lebih berbahaya lagi. Kalau boleh saya tahu, Pak Bambang rutin nggak melakukan 3-on-3 ini? Oh ya. Sejak tahun 2017 itu? Ya, sebenarnya kan dari 2011 saya sudah bermain double, dan itu rata-rata 1-2 kali seminggu. Nah, sejak 2017 ketika kita akhirnya sepakat bermain triple, kita putuskan selalu bermain, kita upayakan 2 kali seminggu. Dua kali seminggu, dan kadang-kadang sekarang divariasikan dengan kunjungan kita ke berbagai daerah untuk bertanding dengan komunitas triple yang ada di kota-kota tersebut gitu. Kalau ini berarti sekalian traveling gitu ya Pak? Ya, traveling, kalian jalan-jalan lah ya. Jalan-jalan tapi sambil olahraga gitu ya. Dan kuliner juga. Kalau boleh tahu, selama ini travelingnya kemana aja Pak yang sudah dijelajahi? Dan lumayan banyak. Jadi kalau di Sumatera yang saya ingat itu pernah ke Pulau Batam, pernah ke Pekanbaru, kemudian pernah ke Padang, dan Palembang ya. Kalau Sumatera saya ingat 4 kota itu. Di Jawa tentunya sudah sangat banyak ya, dari Bogor yang paling dekat ya, Bogor, Cirebon, Bandung, kemudian ke Semarang, Jogja, Solo, sampai Malang, Surabaya, Gresik ya. Dan kemudian Kalimantan ada ke Balikpapan, ke Sulawesi pernah ke Makassar ya. Dan Bali ya, ke daerah maksudnya di sekitar Denpasar ya. Jadi sekali jalan rombongannya berapa itu Pak? Kita biasanya upayakan supaya pertandingannya ramai dengan pihak setempat. Kita upayakan minimal 18 orang. Jadi dapat 6 triple. 6 triple. Jadi kita biasanya tanding 6 triple kan, kalau mainnya setiap triple 2 kali, berarti kita dapat 12 partai gitu ya. Jadi lebih ramai lah. Lebih ramai ya, Pak. Mas Eka silakan. Pak, tadi kalau dengar sudah sering kuliner dan traveling tadi, itu penerimaan komunitas di setiap daerah terhadap badminton 3-on-3 ini bagaimana, Pak? Iya, kalau saya lihat di daerah ya, pertama mereka ingin tahu ya. Dan jelas memang kebanyakan dari mereka juga pemain tapi main double ya. Dan itu sebenarnya sama dengan komunitas yang ada di Jakarta. Jadi intinya kita coba memperkenalkan triple. Jadi sebelum kita pergi ke suatu kota dan kita sudah tahu kira-kira siapa yang akan menjadi sparring partner kita, lawan kita informasikan dulu ya lewat WA atau lewat YouTube. Gini loh cara main triple ya. Terus kita kasih garis besar aturan pertandingan, dan biasanya mereka mencoba dulu, artinya berlatih dulu mungkin seminggu, 2 minggu, sehingga ketika tanding sama kita nggak canggung lagi ya. Karena memang saya perhatikan masalah antara transisi dari double ke triple itu memang sangat tergantung kepada kekompakan ya. Jadi kalau kadang sudah melakukan badminton triple ini cukup lama, saya mulai bisa membaca bahwa pasangan yang kuat selain didominasi oleh individu, misalnya 1-2 individu yang kuat, yang kedua dan paling penting, kalau nggak punya individu yang benar-benar kuat, itu adalah kekompakan. Ya, bisa saling menutup dan sudah tahu posisi mana yang terbaik. Maksudnya siapa yang harusnya di depan, siapa yang di kanan belakang, siapa yang di kiri belakang. Ya,
Kalau ini sudah padu, biasanya meskipun lawannya itu punya pemain yang kuat, masih cukup seimbang. Nggak gampang digoyang, Pak ya. Iya. Nah, Perlu sehingga latihan, Pak. Tetap perlu latihan. dan sehingga akhirnya ya Sebelumnya. komunitas lokal juga mulai membaca itu sehingga pertandingan juga menjadi menarik gitu. Oke. Nah, secara aturan, Pak, bisa dijelasin nggak apa saja perbedaannya? Karena mungkin belum banyak yang tahu. Iya. Jangan-jangan raketnya beda atau kongnya beda atau yang dua harus di depan, yang satu di belakang itu Iya. gimana, Pak? Secara umum dasarnya sama, ya arti dari raket, shuttlecock-nya, lapangannya, ukurannya segala macam tidak ada yang berubah. Ya kita tinggal memakai lapangan yang sudah ada yang memang sudah standarnya BWF atau standar nasional. Nah, perbedaan tentunya ketika bermainnya itu sendiri, ya. Di mana triple ini kita sebenarnya bisa bebas, tapi kita ingin supaya lebih ada teratur gitu. Maka satu itu di depan, ya bisa cover kanan kiri. Dua itu di belakang, ya satu di kiri, satu di kanan. Oke. Nah, serve-nya itu diberikan oleh yang depan. Ya. Jadi yang depan itu tugasnya mengcover kiri kanan dan serve. Jadi memang secara kontribusi pemain, memang peran dari pemain depan itu jadi penting, Oke. ya. Karena dia bisa jadi kekuatan, tapi pada saat yang sama juga bisa menjadi titik lemah, ya. Nah, servis dari depan bisa dari kanan, tapi servisnya tidak harus hanya pemain depan, dia bisa kasih juga ke belakang. Oke. Ya. Dan kemudian out masuknya kalau servis sama dengan badminton pada umumnya, ya artinya harus melewati garis yang di tengah itu. Tapi kalau yang untuk masuk keluar ketika bermain, pada dasarnya semua lapangan terpakai. Jadi artinya dia masuk di ujung sudut itu tetap masuk in gitu ya. Kalau normalnya kan tidak dihitung ya, Pak ya? Kalau normal kan kalau single ya? Kalau double ya, mungkin Iya. lebih mirip ke double lah. Oke, Artinya mirip ke tercover semua, kecuali mungkin di apanya ya double. Nggak, sama ya? intinya. Oke. Ya, sampai belakang soalnya. Ketika servis saya sama, Pak. Maksudnya kalau nggak nyampe di garis pertama itu keluar. Gitu. Iya, iya. Oke. Ya. Mungkin sementara itu ya. Nah, Regulasinya. saya mau ke Mas Chandra Ya, ini betul. sebagai juara dunia. Kenapa mau diracunin 3-on-3 nih? Kita ingat umur juga tadi. Waduh. Benar. Jadi pertama makasih nih. Ini juga salah satu cara untuk mempopulerkan juga merampaikan komunitas triple sendiri. Saya kira udah cukup banyak ya, dan sekarang semakin meriah dan mewabah katakanlah yang secara positif bahwa triple ini juga satu sebetulnya sudah cukup lama ya. Menurut saya ini kalau buat kami dulu pemain tunggal ataupun ganda di training center sendiri itu katakanlah sebagai salah satu variasi juga permainan yang menarik gitu. Banyak sekali hal yang tadi bisa dilakukan, apalagi sekarang ada beach, volley beach, badminton beach itu ya. Terus juga yang mukulnya bisa bergantian. Ya, ini salah satu inovasi juga sebetulnya. Karena 3-on-3 pada dasarnya terutama yang pemain double ya, itu sangat penting untuk berlatih ya reaksi kecepatan terutama di depan itu, Pak. Makanya paling enggak kalau saya partner Bapak kan saya dominan di depan terus gitu loh. Paling enggak begitu, karena biar gimana pun kan kita tadi kalau menang lebih enak, Pak, gitu ya. Jadi ya berusaha untuk kita ramai. Jadi sekarang ini ya kita bisa lihat dari awalnya 16-17 itu ketika Bapak mengalami cedera juga ya, kebetulan kita tahu, dan bagaimana lebih mengamankan ya bukan cuma sebetulnya bukan hanya umur aja sih. Ya tadi ketika latihan, terus ketika fun, terus juga ketika mungkin koordinasi, kerjasama, ya terus mau berlatih juga di depan ataupun ya di belakang menambah power, tenaga segala macam, itu saya kira 3-on-3 ini juga salah satu alternatif permainan bulu tangkis yang menarik. Apalagi kemarin itu kan yang ada badminton beach, tapi itu regulasinya ya saya belum paham betul sih seperti apa ya. Cuma lebih ekstrimnya kan dia main satu kali pukul gantian, satu kali pukul gantian, itu salah yang menarik. Ya itu memang mungkin mempopulerkan bulu tangkis juga di dunia ya. Namanya Baik sekali. air badminton. Air badminton ya, Pak. Air Ya, badminton. ya. Ya. Kemarin kita sempat mau coba ke Bali, tapi mungkin belum sekarang. Tapi ternyata memang itu regulasinya, malah Pak, lebih berat daripada Ya, badminton. regulasinya Artinya, itu. barangkali bukan buat umur kita juga. Karena dia kan harus Mukul mukulnya sekali nggak boleh gantian, sekali Pak. gantian. Iya. Berarti kan pergerakannya lumayan. Mobilitasnya. Ya. Lumayan ya. Iya, jadi mukul sekali nggak boleh mukul lagi gitu loh, Ya. harus temennya. Nah Ya, itu ya, cukup ya. berat. Berat. Iya. Iya. Oke. Nggak ada orang yang diem di situ. Semuanya harus gerak. Wah itu mirip-mirip futsal. Jadi kalau futsal kan Iya. bergerak terus. Iya, tuh. benar. Bahkan sepak bola yang gede pun kadang-kadang masih bisa diem kan. Beberapa Iya, pemain iya, gitu. Ya. Ya. Pak, terkait
ini kembali ke Pak Bambang ya. Apa sih target jangka pendek, menengah, atau jangka panjangnya badminton 3-on-3 ini? Ya, jangka pendeknya intinya kita ingin semakin banyak orang yang dalam tanda petik suka dan berani main badminton. Sukanya saya yakin banyak karena memang dari kecil kita sudah dijejali dengan siaran langsung, dengan berita mengenai keberhasilan bulu tangkis Indonesia. Cuma kadang-kadang beraninya yang belum tentu. Karena satu bisa karena berani dia nggak merasa punya skill yang cukup, atau berani karena resiko fisik misalkan. Nah, paling tidak badminton triple ini selain bisa tetap menjaga rasa suka tadi, bisa menumbuhkan keberanian ya untuk mau bermain badminton. Nah, kemudian berikutnya kita ingin badminton triple ini nanti bisa diakui sebagai paling tidak pertama olahraga rekreasi dulu, ya. Karena olahraga rekreasi itu ada wadahnya sebenarnya. Saya ingat waktu saya di Bappenas, salah satu tamu saya itu adalah Pak Hayono Isman yang menjadi ketua. Saya baru tahu di situ juga apa ya, semacam federasi untuk olahraga rekreasi. Nah, olahraga rekreasi itu saya perhatikan, wah macam-macam. Dan saya pikir badminton triple ini harusnya bisa menjadi bagian dari situ. Nah, ke depannya tentunya kita juga ingin nanti kalau badminton triple ini menjadi sesuatu yang disenangi oleh masyarakat dan tidak terbatas sebenarnya pada usia yang 40 tahun ke atas, bisa terbuka untuk segala macam usia. Barangkali juga ikut bisa membantu pembinaan badminton. Jadi mencari talent-talent yang barangkali tadinya talent-talent ini nggak berani muncul, tapi ketika triple dia ikut muncul, ternyata dia punya kemampuan bagus, kan bisa dikembangkan nantinya, apakah di double ataukah di single ya, bisa jadi. Nah, tapi tentunya ini mimpi karena saya bisa melihat ada dua contoh menarik olahraga yang tadinya barangkali dianggap rekreasi, tapi akhirnya sekarang sudah menjadi bagian dari Olimpik ya. Satu beach volleyball ya, voli pantai. Yang tadinya ya memang ditujukan untuk orang-orang yang suka ke pantai dan ingin beraktivitas selain aktivitas yang normal gitu ya, yang biasa gitu. Nah, ternyata sekarang bahkan menjadi olahraga Olimpik kompetisi. Dan juga tidak harus di pantai ya, artinya dia bisa main asal ada pasirnya aja gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, yang mirip namanya itu adalah basket 3-on-3 ya. Karena kita dulu mikirnya basket ya udah basket yang 5-lawan-5 itu ya yang normal. Tapi ternyata basket 3-on-3 yang saya ingat kalau di Amerika itu mereka bermain karena anak-anaknya itu mungkin susah sekali untuk berkumpul 10 orang sehingga dengan berenam atau bahkan kadang-kadang berempat mereka tetap bisa bermain, yang penting ringnya ada satu gitu kan. Nah, ternyata waktu Olimpik kemarin di Tokyo itu sudah menjadi bagian dan setiap negara berupaya untuk bisa merebut medali emas ya. Masih banyak lagi misalkan panjat tebing misalnya ya. Dan juga yang barangkali nanti akan lebih heboh lagi e-sport ya. Tapi intinya saya melihat triple ini punya potensi nantinya untuk bisa menjadi alternatif cabang di badminton ya. Karena kalau saya lihat badminton juga udah mulai bikin inovasi yang selain tadi yang air badminton. Ada juga misalkan kalau bergu itu kan tadinya bergu putra, bergu putri, Thomas Cup, Uber Cup, ada Sudirman Cup, ada bergu campuran gitu ya. Kemudian saya yakin suatu saat nanti akan pasti muncul lagi lah kebutuhan untuk ada sesuatu yang baru di dalam pertandingan bulu tangkis itu sendiri gitu. Pak, ini sebelum ke Mas Feby lagi ya. Ini saya pengen tahu harusnya PBSI merasa terbantu dengan olahraga atau nomor baru ini kira-kira. Nah, sejauh ini respon dari mereka tuh bagaimana? Atau ada memungkinkan membuat turnamen ke depannya bareng mereka atau gimana ini? Kalau dari kami sih intinya gini, ini kan inisiatif dari masyarakat istilahnya ya. Inisiatif dari masyarakat yang memang ingin bermain badminton dengan perasaan lebih aman gitu. Dan lebih rileks ya, nyaman dan rileks. Sehingga ya PBS tentunya terpulang kembali pada PBSI apakah ingin mengeksplor ini sebagai sesuatu yang lebih besar atau tidak. Karena terus terang ide triple ini kan juga bukan baru di kita ya. Kita pun mendapatkannya dari beberapa YouTube ya. Saya lihat ada dua macam YouTube. Ada YouTube yang sifatnya lebih kepada hiburan. Jadi ada triple di mana yang main tuh misalnya mantan-mantan ya, mungkin generasi yang lebih muda dari Chandra. Misalkan saya pernah lihat
Chong Wei, Taufik Hidayat bahkan main. Tapi ya cara mainnya lebih kepada hiburan. Jadi banyak teatrikalnya, lucu-lucuannya gitu ya. Tapi ada juga YouTube yang kompetitif dari China, ya. Di mana kalau double aja kita sudah sering melihat bagaimana pertandingan itu begitu cepat, ini triple lebih cepat lagi, ya. Bahkan istilahnya smash-nya tuh langsung menukik, tapi bisa dikembalikan karena kan lapangannya relatifly tercover gitu ya. Jadi saya melihat kalau PBSI ini barangkali punya ide untuk bagaimanapun kita harus memperluas kemungkinan kita mendapatkan medali kan dalam berbagai event. Barangkali ini bisa menjadi satu alternatif, ya. Bahkan nanti kan bisa cabangnya triple khusus, bisa triple yang sifatnya campuran, laki perempuan, bisa juga triple itu menjadi bagian dari Piala Sudirman. Jadi Piala Sudirman yang tadinya formatnya 5, barangkali jadi 7 misalnya gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih bulu tangkis ke depan, apalagi BWF, saya lihat sudah cukup berhasil menjadikan badminton itu mulai mendekati tenis ya. Meskipun tenis sendiri kan tetap pada olahraga yang basicnya ya, tapi cara mereka membuat profesionalisme dalam badminton sudah mendekati tenis. By the way, saya jadi karena ngomong tenis jadi ingat bahwa di kemarin ya, di SEA Games ya. Di SEA Games yang di Kamboja itu kan, dan juga di sebelumnya kalau nggak salah di Asian Games yang sebelumnya ada cabang olahraga soft tenis. Nah, itu beda bolanya dan raketnya. Tapi saya lihat yang main siapa? Mantan pemain kita, mantan pemain tenis nasional. Nah, itu sudah menjadi cabang yang dipertandingkan. Another opportunity, Pak. Ya. Padahal kalau saya lihat kan idenya soft tennis pasti agak mirip dengan triple. Orang ingin main tenis, tapi barangkali nggak bisa ngikutin pace yang begitu cepat, begitu kompetitif dari olahraga tenis. Udah mau nyoba kayaknya, Pak. Udah mau nyoba. Penasaran kita nih. Iya. Boleh. Kalau Mas Chandra mau nambahkan? Sebagai pelaku? Ya mungkin sekali lagi ini variasi juga, maksud saya ada kaitannya juga kalau ke depan tuh ya tadi yang udah Bapak sampaikan, barangkali juga ya industrinya, terus menariknya tadi, kemasannya, kan pasti ada kepentingan ya. Kepentingan ini juga tadi kalau seandainya menguntungkan untuk kita, why not gitu. Terus juga termasuk ya ekonominya pasti ya, karena ini pun peralatan olahraga itu kan juga penting, sponsor juga kaitannya itu. Jadi bukan hanya ya lagi-lagi sih sponsor, mungkin PBSI, ya juga pemerintah, ini kan selalu terkait ya. Kalau ini memang olahraga yang punya nilai atau menarik, ya menarik sih pasti ya. Dan juga ini sudah banyak digandrungi juga untuk alternatifnya yang lain. Katakanlah yang buat fun bisa, yang buat kompetisi juga bisa. Saya kira bisa menambah satu variasi dan satu pilihan juga. Katakanlah pemain ganda dulunya, pemain tunggal bisa main triple gitu loh. Ini kan juga keren gitu loh. Ya, saya kira gitu sih. Yang jelas jangan sampai PBSI menutup mata ya. Ini kan olahraga yang mulai digandrungi gitu ya kira-kira. Sih Mas, mungkin orientasinya karena ya acuannya selama ini kan ya mungkin di Olimpiade. Jadi kalau seandainya belum, paling enggak ya mungkin jadi antisipasi ataupun persiapan buat ke depan. Ya kita ini makanya kebetulan kita juga udah pernah buat turnamen ya di Indonesia sama Bapak waktu itu kan. Turnamen triple ya, dari pemain tunggal ganda itu bisa main. Jadi kita batasi nanti, makanya rule-nya juga akan kita tetapkan lagi yang terbaik bagaimana gitu ya. Termasuk kayak misalkan boleh satu mantan pemain nasional, boleh satu cewek gitu. Yang lainnya mungkin umurnya bebas, terus harus di atas 40 gitu. Kira-kira begitu. Jadi ini juga penting supaya ke depan bisa langgeng dan bisa konsisten. Nanti tanggal 1 sampai 4 November kebetulan kami akan membuat kejuaraan lagi. Kebetulan itu nanti bergandengan dengan Yonex Sunrise Double Special Championship yang tiap tahun kami sudah selenggarakan, Pak. Jadi udah ke-10 kali, nanti ke-11. Nanti juga di situ ada DCCP untuk turnamen triple-nya. Jadi kita akan main lagi ya. Mulai sekarang udah masuk di agenda kalender PBSI sih. Ya. Mudah-mudahan bisa. Ya, Pak Bambang, ini ada penasaran sedikit. Pak Bambang menyukai badminton. Ya. Ketika main badminton, tentu ada olahraga lain. Oh ya. Apa sih nikmatnya Pak main badminton? Oh gitu. Ini ditunggu-tunggu jawabannya. Ya. Pertama, kelebihan badminton menurut saya adalah kalori yang dibuang lumayan tinggi. Oh, lumayan tinggi. Karena satu itu ya, Pak ya. Dapat.
kita istilahnya dapat keringat dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Ya. Kadang-kadang main satu game aja itu sudah cukup bikin keringat. Ya. Dan ketika kita bermain, ya meskipun memang tidak lari, tapi kan memang olahraga saya selain badminton kan jalan kaki. Betul. Ya. Dan kita jalan kaki, artinya langkah kita masih lumayan lah di situ, meskipun tidak ekstensif ke kiri ke kanan seperti itu. Kemudian otot tangan kita pasti terpakai, ya. Dan kemudian menariknya lagi, bagaimanapun badminton itu tidak bisa dilihat hanya sebatas adu fisik, adu otak juga. Jadi strategi. Jadi setiap kali mukul itu kita dilatih terus. Ini sekarang mau lob, mau smash, atau mau drop shot misalkan. Dan kemudian kemana? Ya, artinya bukan hanya jenis pukulannya, arahnya kemana. Nah ini kadang-kadang setiap pukulan kita harus cepat pikir. Dan lama-lama kan terlatih kita untuk punya taktik dan strategi yang makin baik. Dan itu tentunya sangat menolong buat kita karena bagaimanapun dengan usia yang makin lanjut kan praktis kemampuan otak kita mungkin mulai ada penurunan sehingga akan bagus kalau ini disimulasi terus. Nah, satu lagi manfaat badminton ini terlepas dari triple, double atau single itu adalah untuk mata. Ya. Karena bagaimanapun kan kita harus melihat secara awas ya. Bola yang datang kemudian harus pas kan mukulnya. Berarti itu kan melatih akurasi dari mata kita, ya. Kebetulan, nah ini saya waktu masih double atau double dan triple, waktu masih main double dan triple, saya pernah main, saya lupa cerita, saya pernah main di Moskow. Oh gitu. Ya, main di Moskow. Kebetulan waktu itu dubes kita di sana namanya Pak Wahid Supriyadi juga suka badminton. Iya Pak Wahid ya. Dan kemudian karena Pak Wahid menjadi bagian dari kita. Tapi poin saya adalah ketika bermain di Moskow, saya kaget karena banyak sekali orang Rusia yang main. Ternyata di situ ada penelitian medis yang mengatakan bahwa orang yang bermain badminton itu akan terbantu kesehatan matanya. Bahkan kalau kita pakai pendekatan sebaliknya, orang yang punya masalah dengan penglihatan sebaiknya berlatih badminton. Karena itu akan meningkatkan kemampuan dari matanya sendiri. Ya. Jadi saya lihat di situ banyak manfaat-manfaat yang tadinya tidak kelihatan, di samping tentunya fun. Ya, karena bagaimanapun badminton itu kan olahraga yang bertanding. Ya. Saya terus terang nggak bisa olahraga yang sendirian. Gitu, ya. Tidak ada lawan itu. Ya, tidak ada lawan. Kalau ada lawan jadi sesuatu yang menarik. Nah, disitulah semuanya itu kepake ya. Artinya gerakan kita, taktik kita, strategi kita akan terpakai di dalam pertandingan yang ada lawannya tadi. Gitu, ya. Kalau itu versi Pak Bambang. Kalau versinya Bang Chandra, nikmatnya itu main badminton itu apa? Selain sebagai profesional dapat medali, dapat uang loh ya. Selain itu, apa Bang? Ini jawaban pertanyaan juga yang pertama kali mungkin nih Pak. Jadi menariknya kalau saya sekarang 48 tahun, dulu masih kecil, ya dipaksa bulu tangkis ini, wah lihat sejarahnya segala macam nikmatnya. Kalau saya sampai sekarang masih main bulu tangkis itu nikmatnya yang paling nikmat aja deh. Kalau Pak Bambang tadi kan nikmatnya berlatih mata nih. Kalau Bang Chandra? Ya terutama khususnya untuk biasa semua orang kan olahraga untuk kesehatan ya. Dulu juga kalau sekarang orang tua yang bijak juga melihat pentingnya olahraga, apalagi bulu tangkis itu sangat dinamis Pak. Jadi olahraga yang katakanlah semua gerakan tuh bisa dilakukan, apalagi yang mau fun-fun dari kolong, dari gini segala macam. Saya sih nggak bisa ya, karena lupa prestasi. Ya, beda jalur. Tapi menariknya itu menghibur. Apalagi kalau tadi 2-2, 3-3 bahkan lebih dari 3 pun ada kan. Jadi selain kardio ya terus tadi apalagi penelitian yang lain dan juga untuk kebersamaan yang menarik juga yang belakangan ini saya dapat inspirasi dari Bapak sendiri atau teman-teman di Bang Bro, bulu tangkis itu mempersatukan bangsa Indonesia, Pak. Dan juga olahraga yang membuat kita bangga gitu loh. Apalagi ya bagaimana saya bisa merasakan dukungan orang-orang yang betul-betul punya hati dan perhatian khusus untuk olahraga ini, maka itu saya kalau dibilang patriot saya suka, dibilang pahlawan ya terima kasih. Tapi dibilang orang gila bermain bulu tangkis saya lebih senang Pak gitu. Karena memang betul olahraga ini yang betul-betul membuat kita semua itu punya spirit yang sama untuk bisa membawa merah putih ke bersaing di tingkat internasional ataupun yang membawa harum nama bangsa negara buat bulu tangkis. Betul. Maka itu juga kepentingan saya, apalagi dukungan dari Bapak dan semua pihak, silaturahmi dari latar belakang segala
macam gitu ya. Yang ini jelas memperlihatkan bahwa itu tidak boleh atau tidak perlu dikedepankan, tapi bagaimana kita bersinergi untuk bisa mendukung, mendorong olahraga ini khususnya menjadi olahraga yang bisa terus dilestarikan, dibudayakan, dan dibuat sistem ataupun strateginya ke depan supaya bisa dipertahankan. Karena antisipasi olahraga ini pun jangan sampai kita melakukan inovasi ya, tapi yang lain pun sama. Karena kaitannya olahraga yang lain maksudnya bagaimana untuk bisa bertahan di Olimpiade tadi gitu ya. Nah supaya ini menarik dan juga tentunya regenerasi prestasi anak bangsa juga yang paling utama jangan kendor. Ini yang nggak mudah karena ini apalagi ada e-sport segala macam Pak, ini sebetulnya tantangan. Karena saya juga kan sebagai pelatih, sebagai pembina, udah bangun hall juga. Kalau nggak gila sampai sekarang nikmatnya, wah ini hidup saya bulu tangkis Pak. Bukan cuma buat badminton lover, tapi ya ini segenap hati hidup saya untuk bulu tangkis artinya. Hidup tapi bisa nggak gitu. sih bulu tangkis Pak Bambang itu untuk nyalurin stres gitu kan? Biasanya bisa Pak. Gitu, sangat bisa. Gitu, ya? Justru saya kita ya Pak ya, nyun sewu ya. Paling nggak saya pernah buat tips ya, minimal kalau saya stres capek segala macam, itu saya nyemes Pak gitu. Nyemes itu. Iya, selain saya mukulin sansak segala macam gitu ya. Terus pokoknya itu karena emosi kita kan juga tinggi Pak. Menyalurkan itu ya olahraga dan juga yang melepaskan, apalagi kalau guyon-guyon gucang yang paling nggak teriak di lapangan itu membuat kita bisa lepas gitu loh. Inilah itu rilis stresnya bagus sekali buat saya gitu. Apalagi itu anak-anak kecil juga banyak Pak. Manfaat tadi yang saya lupa releasing stress. Releasing stress ya. Makanya orang-orang stres Pak. Kita buat reguler karena ya kita ingin supaya makin banyak cara kita untuk ya relax, untuk having fun, ya untuk ngobrol, ya dan juga menariknya tadi komunitas yang kita bentuk itu sebenarnya nggak punya basis tertentu, ya. Artinya bahkan ketika masih saya menteri, terutama Menteri Bappenas waktu itu, atau Menteri Menristek, itu hampir nggak ada dari Bappenas atau Risteknya sendiri yang ikut. Datang dari mana-mana, ya. Even sekarang saya di Telkom pun ada dari Telkom yang ikut, tapi 1-2. Kenapa? Karena kita basically open untuk semua orang. Cuma satu kesamaannya, yaitu sama-sama suka bulu tangkis dan mau main triple, ya. Dan justru itu tadi yang poinnya Chandra yang membuat kita juga dalam pergaulan menjadi lebih cair gitu. Jadi nggak lihat lagi bahwa saya itu mantan menteri, Pak Wahid itu mantan dubes, atau Chandra mantan pemegang medali emas Olimpik tuh di lapangan nggak kelihatan. Udah cair semua. Ya tinggal siapa ngalahkan siapa, terus ada cywarnya itu lebih menarik daripada kita melihat siapa dengan pangkat apa gitu loh. Ya, betul sekali. Luar biasa. Pak, kalau ke badminton secara umum ya, kemarin kita lihat di Indonesia Open kita nggak dapat gelar. Nggak dapat gelar. Nah, Bapak dan Mas Chandra ini ngelihat perkembangan badminton kita bagaimana sih arahnya? Apakah sudah oke atau perlu kritik dan saran? Ya. Mungkin kalau boleh saya mulai dulu, intinya begini, badminton hari ini yang tadi saya katakan itu sudah mendekati kayak tenis, ya secara profesional. Nah, ketika bulu tangkis menjadi olahraga yang makin profesional dengan hadiah yang makin menarik, ya, maka otomatis akan makin banyak orang yang ingin mencoba, ya. Akibatnya peta persaingan menjadi lebih ketat dan yang kedua lebih rata, ya. Saya ingat dulu kalau kita paling simpel lah SEA Games misalkan, kita paling hanya ngitung Malaysia nih paling, ya. Itu pun Malaysia hanya yang laki-laki, ya. Kalau Malaysia perempuan biasanya pasti kalah jauh sama kita. Ya. Tapi sekarang kalau kita ikut SEA Games dan katakan semua pemain terbaik dari masing-masing negara itu ikut, kita harus hitung-hitungan benar. Di mana kita bisa dapat medali emas? Tunggal putra ada Malaysia. Bahkan bukan hanya Malaysia. Bahkan yang mengerikan sekarang ada Lee Jia, ada Loh Kian Yu, Singapura. Ada Kun Lafut, Thailand. Itu yang bukan lawan yang mudah buat Ginting, Jojo, ataupun Ciko misalkan. Ganda putra yang kita rasa, wah selama ini udah deh, aman deh. Udah pasti medali emas. Malaysia nggak bisa dianggap enteng. Ya. Aaron Chia, Soh Woyik itu udah 4 dunia ranking 2 sekarang. Dua dunia. Jadi artinya pesaing kita makin banyak. Tunggal putri, ganda putri lebih berbahaya lagi. Karena Thailand itu sangat kuat. Malaysia juga nggak bisa dianggap enteng. Ganda campuran yang dulu kita pegang gampang, juga tidak mudah. Beregu, ya Thomas Cup kita kalah sama India.
Nah, kita tidak ingin menyalahkan tentunya pembinaan di Indonesia sendiri, tapi memang dunia sudah berubah, bulu tangkis makin profesional, makin rata, sehingga pesaing kita makin banyak. Artinya apa? Cara kita melakukan pembinaan bulu tangkis yang barangkali sukses di masa lalu, yang istilahnya manjur lah, ya, resep yang manjur di masa lalu, barangkali harus di overhaul, ya. Karena kita berhadapan bukan dengan masa lalu, bukan dengan masa yang sama seperti dulu, tapi masa yang ke depan, yang saya yakin, apalagi menggunakan sport science segala macam, akan makin kompetitif, ya. Dan kalau kita menganggap, oh China udah lewat, dulu jago-jagonya udah nggak muncul lagi. Kita lihat hari ini, ya, memang nama-namanya nggak kita kenal, tapi udah mulai menjadi pesaing berat kita. Nah, jadi artinya apa? Ya itu tadi, kita harus selalu mawas diri, dan kalau perlu melakukan overhaul dari pembinaan, dan satu lagi sebenarnya untuk komunitas bulu tangkis Indonesia secara umum. Dengan persaingan yang makin ketat, padahal medali emas Olimpik kita, prestasi olahraga kita masih bergantung kepada bulu tangkis, istilahnya tidak ada lagi toleransi untuk persaingan tidak sehat di antara komunitas atau orang-orang yang merasa mencintai bulu tangkis di Indonesia, ya. Tentunya kita sangat apresiasi apa yang mereka lakukan, tapi yang harus mereka lakukan adalah untuk membantu bangsa dan negara, ya, selain pemainnya sendiri. Jadi jangan hanya untuk kebanggaan pribadi yang bersangkutan, kebanggaan klubnya, kebanggaan perusahaannya. Nah, ini menurut saya kritikal karena kalau kita tidak menyadari ini, persaingan yang makin ketat, mulai muncul negara seperti tadi Prancis atau Spanyol atau apapun, belum lagi di Asia nanti Korea Selatan bangkit lagi, China bangkit lagi, Jepang bangkit lagi, makin berat buat kita, ya, bahkan untuk mendapatkan satu saja medali emas. Dan jangan lupa di Olimpiade London kita pernah nggak dapat medali emas sama sekali, ya. Jadi itunya artinya ada warning sebenarnya bahwa kondisinya tuh nggak bisa dianggap business as usual. Harus ada something new, ya, supaya kita paling nggak di dalam kompetisi yang makin ketat, tetap kompetitif, dan tetap misalnya kita punya target top 3 atau top 5, ya. Kita nggak mungkin lagi jadi superpower kayak dulu, ya. Saya pernah ingat di masa ketika tunggal putra kita tuh punya 6 pemain yang menguasai waktu itu di dunia. Terus Pak. Oh, ya. Sehingga akhirnya ujungnya pernah ada hampir all Indonesian quarter final. Masa itu udah lewat, ya. Masa itu mungkin sudah sulit terulang. Nah, kita berhadapan dengan masa baru dan mana perlu pendekatan baru dan dibutuhkan kekompakan, ya, sebagai bangsa dan negara, bukan lagi hanya sekedar tim Thomas Cup, tim Uber Cup. Ini kita perlu sekarang nih semacam saling pengertian. Kalau perlu ada semacam itulah, kayak semacam musyawarah gitu, ya. Jadi nggak hanya sekedar Kongres PBSI milih ketua umum, tapi harus ada semacam musyawarah nasional bulu tangkis Indonesia untuk bisa mempersatukan semua pihak yang punya concern terhadap pembinaan bulu tangkis. Kalau Mas Chandra, ya, mungkin kalau mau spesifik di ganda, sekarang kan Fajar Alvin ya, nomor 1. Fajar Alvin. Ya, kalau ngomong bulu tangkis ini waktunya kayaknya terlalu singkat ya. Jadi menurut hemat saya juga, tadi Bapak juga mencermati antisipasinya bagaimana, terutama negara-negara bulu tangkis. Yang kemarin juga China sempat turun dan mungkin ada turun naiknya. Juga di Korea zaman saya kuat sekali. Kalau sekarang mungkin lebih banyak suka termasuk ya medsos, dunia YouTube, dunia anak-anak saat ini yang berbeda sekali. Terus kaitannya lagi juga yang penting ini ya. Jadi kalau saya selalu menekankan ada mungkin cara, program, sistem, strategi itu ya orang tua muda atau generasi muda kita, olahraga tuh kaitannya fisik. Teknik oke, nomor 1 ya. Teknik juga artinya gini, 3. Jadi gini. Maksudnya olahragawan tuh perlu fisik yang kuat, perlu mental karakter yang kuat. Tapi dunia tuh seolah tidak mendukung atau sangat mudah. Apalagi kenyamanan, katakanlah juga yang saya dengar sendiri dari Pak Rudi Hartono ya. Seorang juara juga seperti saya yang mendukung anak saya itu juga berlaku buat mantan atlet yang lain, bahwa seorang juara itu juga bukan seperti warisan, bukan seperti hal yang mudah yang katakanlah bisa
bisa otomatis baik ya. Tapi ini memang juga penting ketika kita melihat lingkungan itu sangat mendukung. Jadi maksud saya background bakat ataupun kalau saya bilang seorang juara memang bisa diciptakan gitu ya. Tapi menurut saya juga lahir dari orang-orang yang punya karunia, punya ya skill teknik yang tinggi, punya mental karakter juga yang baik, yang kuat gitu ya. Nah ini perlu dilatih sejak dini juga Pak. Jadi kalau imbasnya dari bawah, karena saya juga banyak mengalami ngadepin orang tua yang curhat dari sekarang. Anak males, mau olahraga aja syukur, ke lapangan nggak mau, ke lapangan panas dan lain segala. Itu gimana caranya? Itu juga jadi PR buat kita semua gitu loh. Bagaimana kita mau membudayakan atau melestarikan, apalagi untuk prestasi anak bangsa ini paling nggak terutama lagi spesifiknya ya olahraga prioritas bulu tangkis misalnya yang tadi udah terbukti di Olimpiade bisa meraih emas. Ini pun yang sekarang di Platnas kita ngarepin tunggal putra ataupun pelapis-pelapis yang berikutnya, apalagi kena COVID kemarin. Ya kan pembinaan kan nggak bisa. Oh tahun sekian kemarin nggak ada seleknas, terus dilewatkan begitu saja. Regulasi PBSI juga harus kayak Bapak bilang tadi. Harus lebih profesional dan terbuka. Jangan sampai misalkan seperti kemarin sempat kita layangkan surat ataupun ada kritikan ataupun masukan yang menurut saya juga perlu ya membuka diri untuk mensupport bulu tangkis sendiri. Jadi kayak nggak punya ranking di dunia karena dari junior naik ke senior. Kan otomatis belum ada sebetulnya. Tapi kalau kita mau daftar, nitip daftar ke PBSI, nah ini monggo gitu loh. Harus kalau nggak bisa kan namanya juga bisa mematikan masa depan atlet. Paling nggak dari usia 45 tahun loh Pak. Kita serius mungkin dari umur lulus SD lah gitu ya. Sampai 17-19 tahun mandek regulasinya. Wah ini kemarin sebetulnya betul-betul ya itu udah sangat berlebihan. Dan alhamdulillahnya sekarang udah lumayan artinya bisa membuka lagi. Yang menariknya lagi juga salah satunya kan kita akan seperti kemarin anak didik saya juga ada yang main di Slovenia, di luar negeri. Orang yang kebetulan masih hobi itu kan mewakili negara umur 50 bahkan 60 tahun lebih pun main nggak masalah gitu misalnya ya. Ini bisa tinggal diregulasi yang bisa lebih bisa di-adjust saja. Ini kaitannya juga untuk mendukung bulu tangkis dan prestasinya ke depan. Betul. Orang tua juga harus diyakinkan karena termasuk kayak kebijakan Nyun Sewu juga ini Pak, karena pemerintah juga menurut saya selain sponsor yang tadi penting, bagaimana klub-klub seperti saya pun bisa memberangkatkan atlet sendiri gitu ya. Paling nggak kan kalau kita bagus atletnya, PBSI udah pasti ngambil misalkan. Tapi kalau kita punya potensi, kita bisa berbagi, kita bisa berangkatin atlet kita masing-masing ke manapun juga. Bagus, monggo, otomatis pakai Indonesia, bukan pakai nama Chandra Wijaya kan gitu loh Pak. Ya, jadi ini ya regulasi ini pun atau sinergi ini pun harus terus dilakukan. Sekaligus komitmen konsistensi dari pemerintah sendiri. Ya terutama PBSI ya, terus kedua pemerintah sih. Jangan sampai iming-iming katakanlah persaingan yang bagus tadi hadiah segala macam juga mungkin kalau kita dibilang strateginya antisipasinya sama negara lain menurut saya juga kita yang dibilang negara besar tuh masih kalah lupa dibanding Malaysia. Saya bilang kemarin saya ditanya beberapa teman-teman, kamu bangun lapangan hebat banget ya. Oh, pemerintah pasti support. Saya bilang enggak tuh, saya bilang. Otomatis kayak Om Weo kemarin ketemu ya, ini yang saya punya 2-3 yang saya baru mau buka lagi, itu kayak di mall, saya 25 tahun dikasih tanah gratis, bangunan juga semua, ya lebih kurang, apalagi di India, di China, di mana-mana. Ya kita kaitannya oke yang ada sekarang, bonus-bonus dan lain melimpah Pak, baik. Tapi sistem strateginya buat ke depan paling tidak, orang tua juga anaknya masih mikir. All out juga, kayak sekarang, ya maksudnya betul-betul bulu tangkis sebagai hidup saya bisa jadi opsi yang betul-betul mati-matian dikejar oleh yang bersangkutan gitu loh Pak. Kalau dulu kan kita apalagi yang dulu-dulu Pak boro-boro kepikir gitu ya. Nyun Sewu bukannya kita meminta-minta mis-mis apalagi mau minta perhatian lebih dari pemerintah saya kira enggak sih. Dan yang lain-lain mendukung seperti menurut saya juga kayak PNS sekarang bukan solusi sih karena yang masuk PNS itu beberapa juga kalau nggak bisa ngelatih dipecat juga Pak. Iya beberapa kemarin saya ada teman yang lain. Ya, ada KPI-nya juga ya. Jadi ada kaitannya. Ya alhamdulillahnya puji Tuhannya apa? Saya bangun hall, monggo pemerintah support saya bangun ya atau kalau bisa nyetak atlet disupport sekian. Malah saya kepikir pemerintah itu dari manapun juga olahraga apapun juga kalau bagus prestasi yang bawa nama negara di luar negeri dirembes saja. Biar tumbuh semua loh Pak. Banyak kemarin klub-klub COVID di Indonesia mati semua loh Pak. Termasuk saya minimal diem-diem punya cabang Chandra Wijaya. Sekarang cuma biasanya ada 6-7, sekarang udah tinggal 1-2 kan udah memang berarti kata kuncinya bisa dirembes ya. Paling nggak gitu Pak, minimal paling nggak akomodasi dibantu. Wah itu udah senang sekali kita Pak. Iya Pak, itu kan asas keadilan juga buat semua kita gitu loh. Yang apalagi ini kaitannya prestasi
olahraga untuk merah putih gitu aja kalau saya sih. Yes. Itu ya Bang. Iya, ya, gitu ya, Pak. Baik, terima kasih para narasumber Pak Bambang. Iya, Pak. Bang Chandra, terima kasih atas Sama-sama. ngobrol kita. Moga-moga apa yang kita obrol ini membawa manfaat buat kita semua. Saya Feby Mahendra Putra dan Mas Eko Priyono pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan.